tanya, obat tradisional apa yang untuk menurunkan kolesterol jahat atau LDL? Terima kasih. Kemudian yang kedua, itu yang tadi ceker ayam, itu ceker ayam kampung apa boiler? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa Bu. Iya. Puasa, bekam sudah. Nah, bekam coba dulu ini. Sama jalan, tiap hari jalan. Ya. Banyak sebenarnya kalau buat kolesterol. Salah satu yang termudah itu adalah bawang putih. Bawang putih fermentasi itu, yang bawang tunggal itu juga bagus. Boleh juga, tapi jangan dikunyah. Kalau bawang putih jangan dikunyah, nanti rontok giginya. Mendingan cari bawang putih yang fermentasi aja. Ya, bawang putih tunggal, kayaknya di depan ada deh, di toko depan kayaknya ada. Itu. Sama ya, bergerak, badannya bergerak ya. Olahraga salah satunya yang paling bagus, ya bukan paling bagus, yang sarankan tadi olahraga beban itu. Gitu. Ayam kampung. Pertanyaan tapi melalui kertas, coba saya bacakan, Ustaz. Assalamualaikum, saya seorang ibu dari 9 anak. Umur saya sekarang 62 tahun. Saya sudah sering mengkonsumsi obat-obatan herbal, madu, obat soda, jahe, serai, kunir, jeruk nipis dan lain sebagainya. Tapi saya sudah mulai mengeluhkan rasa nyeri di jari tangan kiri, sering gemetar dan semutan. Apakah itu tanda-tanda penuaan yang sering disebut buyutan dan kayak gitu? Terus solusinya kira-kira apa gitu? Terima kasih. Iya, nggak tahu saya, karena nggak periksa, nggak tahu. Tapi ya bisa jadi itu, bisa jadi karena umur segitu kan 60 tahun kan biasanya sudah mengalami penurunan estrogen. Hormon wanita itu estrogen itu salah satu fungsinya dia adalah mempertahankan kekuatan otot dan sendi sebenarnya. Jadi seiring dengan wanita itu berkurang atau menurun hormon testosteronnya, maka kekuatan otot tulang dan sendinya pun akan berkurang. Itu sebabnya tadi saya sampaikan sebenarnya Anda rutin mengkonsumsi minyak zaitun seperti ini pun sebenarnya efeknya ke tulang, otot dan sendi. Kalaupun nggak mau konsumsi atau nggak bisa konsumsi segala macam mungkin uzur ya, si kaldu tadi juga bisa, kaldu tulang tadi itu ya, kaldu tulang juga bisa. Itu mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan alhamdulillah kepada Allah, akhirnya saya bisa melihat langsung Ustaz Dr. Zaidul. Dulu saya cuma melihat itu cuma dari media, cuma melihat dari pokoknya langsung ke pertanyaannya. Jadi gini, saya kan hidup di kos-kosan kan, jadi memang kalau masak atau gimana kan saya masih belum bisa kan, karena saya kalau beli makan suka kadang kan sayur atau gimana tuh, tapi saya memang lebih ke karbohidrat kan, jadi saya sedikit tapi masih banyak gitu untuk improve-nya ya kan. Itu gimana caranya saya itu bisa menjadi hidup di kos-kosan itu hidupnya sehat gitu, tidak bergantung pada karbohidrat saja gitu, atau makanan-makanan yang mungkin lama asin atau bagaimana gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebenarnya gini ya. Tadi apa yang saya sampaikan tadi itu bukan saya mengatakan kita nggak butuh karbohidrat, tapi kita tuh sudah over karbo sebenarnya. Tapi kalau memang kebutuhan karbohidrat kita cukup besar untuk aktivitas sehari-hari, ya nggak apa-apa, makan saja. Indikatornya kalau karbohidrat kita sudah terlalu over dan mungkin tumpukan lemak dalam tubuh kita sudah terlalu banyak, ya mungkin badannya melebar luar biasa atau kayak begitu ya. Kalau itu masih belum, sebenarnya tidak ada apa-apa dengan aturan apa, misalkan kalau saya dapat panduan itu biasanya kalau seandainya Anda aktivitasnya cukup banyak satu hari misalkan, maka panduan karbohidrat itu ya satu kepal tangan itu loh, nasinya misalkan sekali makan, tapi dengan catatan itu dipakai. Jadi yang perlu kita pikirkan adalah bahwa habis makan itu kira-kira energi yang kita dapatkan itu dipakai atau tidak.
Nah, kalau seandainya tidak dipakai, saran saya jangan terlalu banyak karbonya. Contoh mungkin begini, ada orang kerjanya keras, nyangkul, dia butuh karbo. Gak apa-apa makan karbo aja, karena karbo yang didapatkan berupa dan berubah menjadi gula dalam tubuhnya dipakai untuk energi. Tapi kalau enggak, misalnya, ini nggak usah terlalu banyak karbo. Karena mahasiswa gini kan, karbo coba banyak-banyak, sayurnya mungkin, atau tahunya, atau tempenya, atau dagingnya, ikan dan segala macam, itu saja diperbanyak sebenarnya. Dan minyak-minyakan tadi, karena minyak-minyakan, terutama minyak goreng ya, setahu saya berat banget sebenarnya kalau kita terlalu banyak konsumsi. Karena gini, penumpukan lemak dalam tubuh kita itu jalurnya, salah satu jalur paling utama adalah gula olahan misal ya. Penumpukan yang kedua, kalaulah bukan dari lemak atau dari gula, tadi dia datang dari lemak yang tidak sehat. Contoh lemak tidak sehat apa? Minyak goreng sawit ya. Makanya ada kategori minyak sehat juga. Jadi kalau Anda pengen goreng sesuatu, misalkan saya di rumah masih pakai minyak goreng, saya pakai minyak kelapa di rumah ya. Kalau mau nggak pakai minyak sama sekali, Anda sangrai aja ya. Sangrainya pakai butter atau pakai ghee. Ghee itu lemak hewan ya. Bahkan kayak kalau kita makan misalkan lemak-lemak seperti lemak kambing, sebenarnya aslinya nggak apa-apa, asal jangan banyak. Justru malah itu seperti penyeimbang dagingnya itu ya. Jadi lemak hewan itu sebenarnya justru malah bagus. Sehingga begini, kalau saya jelaskan atau saya tanyakan kepada lu sekalian, misalnya mentega, tahu ya, margarin itu dari lemak hewan atau lemak nabati? Nabati loh itu. Jadi kayak margarin atau mentega itu kalau kita panaskan, Anda bayangin aja, teroksidasi dia ya, tersaturasi dia ya. Tapi kalau lemak hewan justru malah tidak seperti itu nasibnya, setahu saya ya. Jadi dulu makanya ada namanya butter, kemudian ada telo, ada ghee ya. Nah itu lemak hewan yang itu bisa kita pakai untuk. Poin di sini apa? Asal jangan kondisi badan kita itu berlebihan lemaknya, sebenarnya nggak masalah. Jadi kalau Anda pengen tetap makan karbo, misalkan butuh karbo, ada aktivitas jalan segala macam, makan aja karbo, tapi bertanggung jawablah dengan makanan tadi. Kalau aktivitas tidak banyak, jangan terlalu banyak karbonya. Seperti itu aja. Satu lagi kali ya? Ya. Cek, satu lagi aja tuh. Nih, anak saya melahirkan sudah 5 hari, tapi asinya tidak lancar. Apa resepnya agar asinya bisa keluar lebih banyak? Iya, kalau pakai resep tradisional kita ya ya. Daun apa tuh? Kato. Tapi sebenarnya banyak, cuman saya nggak tahu ilmunya secara kebidanan gitu kan. Ada memang orang yang beberapa waktu atau beberapa hari setelah lahiran itu belum keluar asinya. Itu mungkin tanya ke ahlinya, kira-kira penyebabnya kenapa. Tapi kalau judulnya ASI booster, bahasa saya banyak sekali. Ini ASI booster, air kelapa, minyak ini, habatus soda, madu, ini semua ASI booster. Termasuk juga susu-susuan, termasuk santan, itu ASI booster ya. Waktu istri saya menyusui itu, salah satu yang saya kasih adalah habatus soda sama madu, itu doang. Itu asinya berlimpah ruah ya. Dan sumber-sumber katakanlah itu juga di luar ini juga banyak. Contoh mungkin kemarin itu saya ada bikin satu postingan, tapi belum saya bikin, sorry, baru saya kasih waktu ada satu kajian. Jadi air kelapa nih, air kelapa seginilah kurang lebih, satu gelas kayak begini sekitar 300-400 cc misalkan. Di sini Anda masukin alpukat mungkin 2-3 kerok itu, cemplungin aja ke sini, kemudian habis itu kasih air jahe sedikit sama kurma yang dipotong-potong ya, potong-potong mungkin sekitar 5 kurma gitu, dipotong-potong, dibuang bijinya, kasih madu sedikit. Itu akan jadi ASI booster yang top, markotop itu. Bisa pakai itu. Tiap hari minum itu 1 kali atau 2 kali cukup. Dengan sekali minum dosa banyak-banyak ya. Tadi ada air kelapanya, ada madunya, ada kurmanya, ada air jahe kita campurkan di sini sedikit sama alpukat. Itu juga bisa dipakai sebagai ASI booster. Wallahu a'lam bishawab.